Udah lu record. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tanaman herbal. Yang pertama yaitu bawang dayak. Next. Nah, bawang dayak itu adalah tanaman yang banyak ditemukan di wilayah Kalimantan hingga Malaysia. Biasanya yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yaitu umbi bawangnya sebagai obat tradisional. Nah, tanaman bawang dayak ini diklasifikasikan sebagai kingdom Plantae dengan subkingdom Tracheobionota, superdivisi Spermatophyta, dan divisinya yaitu Magnoliophyta dengan kelas Liliopsida, subkelasnya yaitu Lilidae dengan ordo Liliales, familinya Iridaceae, dan genusnya Eleutherin, dan spesies Eleutherin sp. Next. Di tanaman bawang dayak ini memiliki segudang manfaat. Nah, manfaatnya ini karena terdapat banyak sekali senyawa yang terkandung di dalamnya. Senyawa tersebut yaitu terdiri dari dihidroeleuterin 8O alfa di glucopyranosida, dihidroeleuterinosida A, homkonin, eleuterin, isoleuterin, eleusitosidasi, eleuterinosida B, 7 asetil 3,6 hidroksil 8 metiteralon, leutosida A dan B, dan eleuterinosida D. Next. Salah satu manfaat dari tanaman bawang dayak ini dapat dimanfaatkan sebagai antiinflamasi. Hal ini dikarenakan terdapat senyawa leutenin dari hasil isolasi bawang dayak. Kemudian juga terdapat senyawa isoeleuterin yang menghambat produksi NO yang terinduksi lipopolisakarida dengan IC50 sebesar 7,4 M. Nah, karena senyawa ini dapat menekan ekspresi protein inos indus nitrin aksin sintase. Next. Nah, biasanya masyarakat di Kalimantan itu mengolah tanaman bawang dayak ini dengan cara direbus, yaitu biasanya mereka menggunakan 5 butir bawang dayak yang direbus di dalam air 1 liter. Nah, rebusan ini akan diminum setiap harinya. Oke, udah. Oke, kalau tadi kita sudah membahas mengenai bawang dayak, kita next ke herbal selanjutnya yaitu ginseng. Nah, ginseng ini kita akan bahas untuk immune booster. Dimana kita tahu bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, sistem imun kita merupakan suatu hal yang penting untuk di-boost gitu atau ditingkatkan karena untuk mencegah penularan COVID-19 ini, mencegah tertular COVID-19 maksudnya. Nah, selain ditemukan di Korea yang kita kenal bahwa ginseng ini asli, banyak ditemukan di Korea, tetapi Indonesia juga memiliki beberapa jenis ginseng yang juga tentunya dapat digunakan sebagai tanaman herbal yang bisa dikonsumsi dan juga cocok untuk masa pandemi COVID-19. Next. Nah, untuk dari taksonomi hierarkinya itu sendiri, tentunya ginseng ini masuk ke kingdom Plantae, lalu divisinya
Tracheophyta, lalu subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordonya Apiales, famili Araliaceae, genusnya Panax L, dan spesiesnya Panax ginseng. Nah, dari taksonomi hierarki ini kita bisa lihat bahwa banyak jenis ginseng yang di sini merupakan salah satu ginseng spesies yang disebutkan di sini merupakan salah satu jenis ginseng, yaitu Chinese ginseng. Tentunya ini ditemukan juga di Indonesia. Next. Nah, ada beberapa benefits atau manfaat dari ginseng yang diketahui. Yang terkenal pastinya yaitu untuk sebagai antiinflamasi. Tapi di sini kita akan bahas beberapa manfaat dari ginseng ini. Nah, dari ribuan literatur ini ada beberapa roles atau benefits atau manfaat dari ginseng di fisiologi tubuh manusia. Nah, salah satunya itu untuk anti cancer, penyakit neurodegeneratif, untuk resistensi insulin, dan hipertensi. Nah, ada juga beberapa ginseng yang dilaporkan dia untuk homeostasis dalam imun sistem dan juga enhance atau meningkatkan resistensi dari penyakit atau sebagai antimikroba dan juga antivirus dan tentunya meningkatkan regulasi sistem imun. Nah, di sini bisa dilihat ada jurnal yang ditulis oleh Scott Kang dan Hayang Min, ini ginseng as the immune boost, the effects of Panax ginseng on immune system. Nah, di jurnal ini dibahas mengenai benefits atau manfaat dari ginseng sebagai immune booster. Kemudian di sini ada juga jurnal yang kedua, functional role of ginseng derived compounds in cancer, di mana di jurnal ini dibahas bahwa ginseng juga dapat digunakan sebagai anti cancer. Nah, jurnal yang ketiga di sini, the effect of ginseng genus Panax on blood pressure, a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials, ditulis oleh Commission dan kawan-kawan. Nah, di sini dibahas mengenai mekanisme ginseng sebagai pengontrol dari blood pressure. Boleh next. Nah, untuk di pembahasan kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai bagaimana ginseng dapat diimplementasikan sebagai obat untuk atau sebagai immune booster. Nah, di sini kita lihat active compounds-nya, di mana ginseng contains various pharmacological components atau komponen farmakologi, termasuk tetracyclic triterpenoid saponins atau saponins, lalu ada polyacetylene, polyphenolic compounds, dan juga polisakarida atau asam polisakarida. Nah, diketahui juga dalam jurnal tersebut bahwa fermentasi dari ginseng merah ini fermentasi dilakukan oleh mikroorganisme, yaitu bakteri, ini mentransformasi saponins menjadi readily absorbable forms atau formula atau forms yang absorbable atau mudah untuk diserap dan seperti compounds K gitu. Nah, bisa dilihat di sini di gambar ini bahwa compounds dari ginseng ini yang nantinya akan memiliki active compounds untuk immune booster. Boleh next. Nah, lalu bagaimana si ginseng ini dapat memiliki impact terhadap sel atau tubuh manusia? Kita bisa dilihat di sini bahwa sistem imun tubuh manusia ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada innate immunity, lalu acquired immunity, dan juga nanti kita bahas mengenai cytokine release dan juga antimicrobial activity. Nah, bisa dilihat di sini untuk di innate immunity itu mempengaruhi juga sel makrofag, di mana sel makrofag ini tentunya
sangat berpengaruh dalam sistem imun manusia. Nah, di sini dia si active compounds dari ginseng ini dia enhance atau meningkatkan fagositosis dari makrofags ini, di mana fagositosis ini berfungsi untuk memakan dan juga menghancurkan atau memfagosit patogen-patogen dari luar tubuh gitu. Lalu ada stimulate the generation of nitric oxide. Di sini dia menstimulasi generasi dari oksida nitrat. Lalu induce inflammatory reaction. Dia menginduce atau meningkatkan juga reaksi inflamatori, di mana reaksi inflamatori ini dilakukan oleh interleukin 1 alfa dan TNF interleukin 1 beta dan juga TNF alfa. Lalu juga untuk stimulasi NK cells atau natural killers dan juga T cells oleh interleukin 12. Nah, di sini saling bekerja sama bahwa NK cells dan juga T cells ini nantinya akan diaktifkan juga oleh macrophage. Nah, lalu ada dendritic cells, di mana dendritic cells ini increase DC maturation markers, increase the production of interleukin 1 dan TNF alpha, lalu reduce DC maturation markers. Nah, untuk di reduce DC maturation markers ini dia yang akan mengaktifkan nanti inflamasi untuk menandakan bahwa di dalam tubuh ini sedang ada infeksi seperti itu. Lalu NK cells ini improve ginseng ini improve natural killing activity. Kemudian ada humoral immunity dan cell mediated immunity. Dia merespon buat produksi imunoglobulin A, M, G, dan G. Nah, di sini juga untuk cell mediated immunity dia mengenhance juga atau meningkatkan antimicrobial activity dari tubuh manusia. Lalu ada cytokine release. Di sini bisa dilihat bahwa di cytokine release ini tubuh manusia jika mengkonsumsi ginseng ini cytokine release-nya akan meningkat dengan ditandakan bahwa terjadi inflamasi seperti itu, di mana inflamasi kan merupakan salah satu tanda dari tubuh manusia sedang merespon adanya infeksi dalam tubuh seperti itu. Lalu untuk antimicrobial activity ini si ginseng ini improve microbial adhesion to host cells. Dia adesi mikrobial atau penghancuran sel-sel dinding sel bakteri yang akan hancur ketika masuk ke host cell atau tubuh manusia ini. Terus kill gram-positive and gram-negative bacteria directly, lalu inhibit survival or pathogenetic mechanism of specific pathogen. Next. Nah, kemudian di sini juga dalam penelitian ini dijelaskan untuk influenza virus, ini increase antibody production and response with influenza virus A, PR8 infection. Nah, lalu untuk influenza virus ini DNA-nya dihancurkan dengan apoptosis dengan cara apoptosis oleh sel tubuh, yang dimana sel tubuh ini ketika mengkonsumsi ginseng akan ada respon yang tadi sudah dijelaskan. Untuk influenza virus ini dia sifatnya menghancurkan DNA dari influenza virus. Lalu HIV juga bisa terimpact gitu kalau tubuh kita mengkonsumsi ginseng. Nah, dia increase frequently the growth deletion of NEF gene, lalu increase the frequency of growth deletion in HIV 5% LTR per gig regions. Nah, ini di gennya. Lalu untuk yang lainnya inhibit viral growth of rotavirus, MNF dan juga FC virus seperti itu. Selanjutnya, nah tadi yang sudah dijelaskan bahwa sebagai stimultan kekebalan herbal yang terkenal, ratusan penelitian telah secara ekstensif melaporkan efek anti kanker atau kemopreventif dari ginseng. Efek anti kanker
ginseng terutama melalui peningkatan kekebalan yang dimediasi sel yang terdiri dari sel T-sel toksik dan sel natural killer. Nah, sebuah tinjauan komprehensif yang berhubungan dengan efek anti kanker dari sudut pandang imunologi akan sangat penting untuk dilakukan penelitian dalam waktu dekat. Next. Nah, lalu bagaimana sih untuk mengkonsumsi ginseng ini? Nah, di era sekarang ini, di era pandemi ini banyak sekali makanan-makanan yang berbahan dasar ginseng. Ini salah satunya ada mie yang kuahnya dari ginseng atau mie yang dicampurkan salah satu bahannya dari ginseng. Kemudian ada sup ayam dengan kuahnya kuah ginseng. Lalu ada juga yang dijual di pasaran ini herbal supplements dari ginseng atau ginseng sticks. Ini lebih mudah dikonsumsi untuk sehari-hari untuk meningkatkan imunitas tubuh manusia seperti itu. Next, terima kasih. Oke, selanjutnya apa namanya tanaman Cerbera manghas atau odolam. Lanjut. Next. Oke. Jadi Cerbera manghas atau odolamnya adalah tanaman yang banyak banget kita bisa jumpai di pinggir-pinggir jalan. Tanamannya berbuah dari famili Apocynaceae dan banyak tersebar di kawasan pesisir Asia Tenggara hingga Laut India. Terdapat senyawa steroid glikosidik, terdapat 4 senyawa glikosida yang dilaporkan yaitu diasetil tanginin, nerifolin, tanginin dan serberin. Senyawa-senyawa yang terdapat pada Cerbera manghas ini memiliki aktivitas biologi atau bioaktif yang erat berkaitan dengan pencegahan terapi kanker, tumor, serta imunosupresor. Lanjut. Next. Oke, nah ini gambar dari buah dan bunganya yang bisa kita temukan. Yang atas itu subspesies Cerbera manghas, yang bawah adalah Cerbera odolam. Yang membedakannya adalah warna dari bunganya. Lanjut. Ini beberapa temuan-temuan senyawa yang ditemukan pada tanaman Cerbera manghas yang memiliki kandungan-kandungan atau aktivitas biologi yang dapat mempengaruhi aktivitas biologi yang ada dalam tubuh, kemudian ekspresi gen juga, dan mekanisme cell signaling yang pastinya sangat memiliki efek terhadap pengobatan terapi kanker. Lanjut. Nah, ini beberapa senyawa yang ditemukan untuk sebagai obat kanker. Ada cardiac glycosid yang diteliti sebagai anti kanker, yaitu dari golongan 17 alfa beta H nerifolin. Senyawa ini menunjukkan aktivitas pro-apoptosis pada sel kanker rahim. Kemudian ada ekstrak metanol daun. Jadi daunnya itu diekstrak dengan metanol, juga memiliki aktivitas sitotoksik terhadap gen MCF7 dan MDA MB231. Ini kanker payudara manusia. Ada juga ekstrak etilasetat dari Cerbera manghas menunjukkan aktivitas antiproliferatif terhadap gen COL2, yaitu human colon cancer. Ada juga diasetil tanginin dan tanginin yang diisolasi dari biji Cerbera manghas menunjukkan aktivitas sitotoksik dan aktivitasnya melawan
sel kanker mulut manusia, sel kanker payudara manusia atau breast cancer, dan sel kanker paru-paru manusia. Dan dapat juga menghambat pertumbuhan sel kanker hepatitis dari sel Hep G2 pada konsentrasi tertentu. Selain itu, ekstrak metanol Cerebral Manghas juga teruji menekan ekspresi prostaglandin yang berperan pada proses inflamasi atau pro-inflammatory agent dengan menghambat jalur AP1. Selain itu, ekstrak metanol Cerebral Manghas juga menurunkan ekspresi gen COX2 yang bertanggung jawab terhadap banyak gejala inflamasi akut seperti sakit, iritasi, gatal. Sekian dari saya. Selanjutnya. Next. Setelah ketiga herbal tadi, ini masuk ke herbal yang terakhir, yaitu daun kelor atau Moringa olivera lamb, yang fokusnya ke dalam mengobati kolesterol. Daun kelor atau Moringa olivera lamb ini merupakan tanaman yang berasal dari dataran sepanjang Subhimalaya, yaitu India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Daun kelor termasuk jenis tumbuhan perdu berumur panjang, berupa semak atau pohon dengan ketinggian 7-12 meter. Penanaman kelor di daun kelor di Indonesia tersebar di seluruh daerah, mulai dari Aceh hingga Merauke. Jadi si daun kelor ini merupakan tanaman yang cukup mudah didapatkan di Indonesia. Kemudian untuk kedudukan taksonomi tanaman kelor, subkerajaannya merupakan Tracheobionta, kemudian superdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliosida, subkelasnya Dilenidae, subkelas bangsanya Caparales, kemudian sukunya adalah Moringaceae, genusnya Moringa, dan spesiesnya merupakan Moringa olivera lamb. Sebenarnya dari si daun kelor ini memiliki banyak sekali manfaat. Ada sebagai stimulan jantung dan peredaran darah, anti tumor, antipiretik, anti epilepsi, anti inflamasi, diuretik, antihipertensi, menurunkan kolesterol, antioksidan, anti diabetik, dan antibakteri, dan anti jamur. Namun pada pembahasan ini lebih difokuskan untuk dalam menurunkan kadar kolesterol jahat. Selanjutnya, senyawa dalam daun kelor. Pada daun kelor ini memiliki kandungan bahan aktif seperti flavonoid, saponin, tanin, dan polifenol sebagai antimikroba. Kemudian daun kelor ini juga dapat dijadikan sebagai sumber antioksidan alami karena kandungan berbagai jenis senyawa antioksidan pada daun kelor seperti asam ascorbat, flavonoid, fenolik, dan karotenoid. Dalam daun kelor juga tinggi akan konsentrasi asam karbonat, zat estrogen, beta-sitosterol, besi, kalium, fosfor, vitamin C, yang membuat daun kelor ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Cara bahan aktif bekerja dari penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyu et al. pada tahun 2019, ekstrak daun kelor ini memiliki efek dalam menurunkan kadar kolesterol total dalam darah. Hal ini dibuktikan dengan adanya vitamin C yang merupakan yang didapati sebagai antioksidan alami yang memiliki aktivitas antioksidan yang paling tinggi dalam daun kelor ini. Antioksidan berfungsi sebagai inhibitor untuk menghambat oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif yang relatif lebih stabil. Kemudian kandungan beta-karoten pada ekstrak daun kelor juga dapat melindungi membran lipid dari peroksidasi dan sekaligus menghentikan reaksi rantai dari radikal bebas. Kemudian yang paling menjadi poin penting atau bahan yang penting untuk menurunkan kolesterol adalah si beta-sitosterol. Di mana beta-sitosterol ini menurunkan kadar kolesterol dengan cara menurunkan konsentrasi LDD atau kolesterol jahat dalam plasma darah, serta menghambat reabsorpsi kolesterol dari sumber endogen.
Kandungan poliflavonoid dan polifenol juga secara signifikan dapat meningkatkan SOD. SOD ini adalah salah satu enzim antioksidan dan katalase serta menurunkan kadar lipid peroxidase sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol. Penggunaan daun kelor sendiri, ekstrak daun kelor ini dapat dibuat dengan cara dikeringkan, kemudian ditumbuk atau dihancurkan hingga halus menjadi bubuk, kemudian bisa diseduh dengan air panas dan disajikan sebagai teh. Serta daun kelor yang masih muda juga dapat langsung dipetik dan dimakan sebagai lalapan atau salad, serta sayuran alternatif pada pecel, urap, dan gado-gado yang merupakan makanan asli Indonesia, atau dapat dimasak juga sesuai selera seperti memasak sayur atau sebagai sayuran pelengkap. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan kurang lebihnya mohon maaf.